warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 mahasiswa kesehatan Stikes Alborz Batam akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Sebelum menyampaikan videonya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan 3 orang teman saya. Dengan saya Nuraini Novianti. Hai, saya Maharani Natasha Kumaldewi. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nuraini. Saya Nelce Simanjuntak. Oh iya, buat teman-teman semua jangan lupa ya disimak videonya tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Berikut daftar materi yang akan kami bahas. Di sini ada definisi paradigma dan definisi reformasi, definisi, syarat, tujuan reformasi, dan definisi Pancasila sebagai paradigma reformasi. Definisi paradigma. Jadi, paradigma adalah suatu asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber azas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Definisi reformasi. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kembali ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses reformasi walaupun dalam lingkup reformasi total harus tetap berpedoman pada tatanan nilai, arah tujuan, serta cita-cita seperti yang terkandung dalam Pancasila. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dari akar kata reform. Sedangkan secara arifiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang, untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan, misalnya pada akses kekeluargaan yang berubah menjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sesuai dengan makna Undang-Undang 1945. Syarat reformasi. 1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan. Yang kedua, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika. Tujuan reformasi yang pertama adalah melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menata kembali seluruh struktur kenegaraan, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan. Yang terakhir, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Inti reformas adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala hal kekurangan, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara Pancasila
sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila terdapat dalam Pancasila. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang kehidupan lainnya seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, serta Hakamnas. Itulah dia tadi hasil dari presentasi kami. Jika terdapat salah kata, lebih terkurang kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.